Masyarakat adat Tempayung bersama mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Keadilan untuk Tempayung menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat pada Rabu 22 Januari 2025. Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan dan solidaritas terhadap Kepala Desa Tempayung Syahyudi yang berhadapan dengan hukum karena menuntut hak masyarakat adat Tempayung. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Supriyandi, jurnalis Tribun Kaltim. Rekan Ahmad Supriyandi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, baik, terima kasih Yustina. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul bahwa dapat saya laporkan bahwa masyarakat adat Tempayung bersama mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Keadilan untuk Tempayung menggelar aksi damai di depan PN Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat pada Rabu 22 Januari 2025. Aksi itu merupakan bentuk dukungan dan juga solidaritas terhadap Kepala Desa Tempayung, yaitu Sahyuni, yang berhadapan dengan hukum karena menuntut hak masyarakat adat Tempayung. Sayuni harus berhadapan dengan hukum karena dituduh menjadi dalang pemortalan lahan yang berada di PT Sungai Rangit, Kebun Rauk Naga Estate, Divisi 3 dan 4, Desa Tempayung, Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam siaran pers tertulis Koalisi Keadilan untuk Tempayung, Sayuni pertama kali dijemput polisi di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun saat pulang perjalanan dinas dari Jakarta pada Jumat 27 September 2024. Sayuni dibawa ke Polres Kota Waringin Barat, kemudian diperiksa dan dijadikan tersangka. Ia tidak ditahan saat itu karena permintaan pengurus daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau PD Aman Kota Waringin Barat dan jaminan dari Camat Kota Waringin Lama. Namun status tersangka tetap melekat kepada Sahyuni. Seminggu pasca pilkada, tepatnya Kamis 5 Desember 2024, kasus Sahyuni dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat. Ia lalu ditetapkan sebagai tahanan rumah. Reputasi baik Sahyuni sebagai seorang kades selama bertahun-tahun dan juga selama bertahun-tahun sebagai sekdes juga tidak pernah melanggar hukum, tidak membuatnya mendapat perlakuan yang lebih pantas. Sebuah gelang pelacak dan juga teknologi GPS dipasang di pergelangan kakinya oleh kejaksaan. Menurut Ketua PD Aman Kota Waringin Barat, Mardani, dia mempertanyakan bahwa bagaimana bisa kriminalisasi kepada Sahyuni yang hanya menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kepala desa untuk mengakomodir kehendak komunal masyarakat Tempayung untuk mendapatkan hak mereka untuk segera dilaksanakan oleh PT Sungai Rangit Sampurna Agro. Kemudian dituduh sebagai dalang pemortalan lalu diperlakukan melebihi dari pelaku kejahatan murni. Mardani juga mengungkapkan bahwa Koalisi Keadilan untuk Tempayung menilai bahwa konflik masyarakat tenurial dan juga konflik tenurial dan agroria yang terjadi antara masyarakat adat Tempayung dengan PT Sungai Rangit Sampurna Agro terjadi lantaran hilangnya wilayah adat dan ruang masyarakat adat. Perusahaan dinilai tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya, seperti kemitraan, plasma, dan sebagainya kepada masyarakat adat Tempayung. Koalisi Keadilan untuk Tempayung juga menuntut agar Sahyuni yang dikriminalisasi agar dapat dibebaskan serta menuntut Kejari Kota Waringin Barat untuk menghentikan perkara tersebut. Selain itu, Koalisi Keadilan untuk Tempayung mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perusahaan yang diduga abai dalam menjalankan kewajibannya, serta mendesak perusahaan untuk memberikan plasma yang menjadi hak warga Tempayung seluas 20% dari luasan kebun. Selain itu, Koalisi Adat Tempayung juga mendesak pemerintah Kota Waringin Barat untuk segera mengesahkan Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat Kota Waringin Barat dan menetapkan pengakuan bagi komunitas masyarakat adat di Kota Waringin Barat. Sampai saat ini Sahyuni bukan satu-satunya masyarakat adat yang harus berhadapan dengan hukum karena menuntut perusahaan menjalankan kewajibannya. Sebelumnya Aleng dan Kitab, dua warga desa Kinjil di Kota Waringin Barat juga dituntut sebesar sekira 4,6 miliar rupiah karena mempertahankan tanahnya dan melawan perusahaan. Sebelumnya juga pada Oktober 2023 lalu, Gijik, warga desa Bangkal Seruyan, juga harus meregang nyawa karena dibunuh aparat kepolisian pada saat aksi demonstrasi menuntut hak plasma 20%. Koalisi Keadilan untuk Tempayung menilai jika situasi seperti ini tidak segera diselesaikan dan terus berlanjut,
tidak diselesaikan oleh pemerintah dan situasi ini terus berlanjut, maka dapat berpotensi akan menimbulkan ledakan serupa di banyak tempat seperti yang terjadi di Tempayung, Cinjil, dan juga Desa Bangkal. Baik, Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Justina dan juga rekan-rekan di studio. Terima kasih rekan Ahmad Supriyandi, jurnalis Tribun Kalteng atas laporan dan juga informasi dari Anda. Kami nantikan informasi terupdate selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.